Shalom Kids, halo, apa kabar? Luar biasa tentunya ya. Sukacita? Amin. Oke, Kak Endah di sini ditemani dengan kakak yang cantik. Kak siapa? Kak Tessa di sini. Iya. Nah, Kak Tessa semangat juga nggak untuk semangat memuji muliakan Tuhan Selalu bareng semangat. kids di rumah? Siap Kak. Siap. Oke. Nah sebelumnya, kids tahu nggak Kak Tessa habis wisuda? Wah, Cie, selamat. Terima kasih Kak Endah. Congratulations. Nah, Kak Tessa kasih tips dong. Kok bisa sih Kak Tessa lulus dengan nilai yang sangat baik? Oke, tentunya ya Kak ya, selama pandemi ini nggak memungkinkan kita buat terus belajar. Meskipun kita di rumah aja, teman-teman semua harus tetap rajin belajar. Ya, belajar nomor Iya. 1. Selain itu apa lagi? Dan tentunya jangan lupa kita harus mengandalkan Tuhan dengan Ya. berdoa. Berdoa, jangan lupa belajar dan berdoa ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan memuji muliakan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikanmu. Tuhan, sebentar kami akan memuji muliakan namamu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu menyukakan hati Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur bagi Dia. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Menari dan bersukacita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya, bersoraklah. Haleluya, 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 bersoraklah. Haleluya, menari dan bersukacita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya,
Jangan kemana-mana, kita siap untuk deklarasikan iman kita. Kita hitung ya dari 1, 2, 3 ya, oke? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Halo, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelumnya Kak Kris ajak untuk sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk hari yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, agar firman yang diberikan hari ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Grace mau tanya nih, siapa dari adik-adik yang pernah naik kapal? Ayo, siapa yang pernah naik kapal? Nah, biasanya kita naik kapal itu waktu kita liburan di pantai, atau kita pergi ke danau wisata, atau kita mau menyeberang ke suatu daerah yang perlu menyeberangi sungai ataupun laut, pasti kita pakai kapal ya. Nah, kira-kira kalau semisal nih kita baru naik kapal, terus di tengah perjalanan ada ombak besar atau angin besar yang menerjang kapal kita. Wah, kapalnya kena ombak nih, jadi goyang-goyang, kemudian naik turun. Nah, adik-adik kira-kira bagaimana perasaannya? Takut? Pasti ya. Duh, takut. Mama, aku takut. Ayah, aku takut nih. Kapalnya kok goyang-goyang? Kapalnya kena ombak. Nanti kalau kapalnya tenggelam gimana? Atau nanti kapalnya terbalik gimana? Nah, pasti kita merasa takut ya kalau kita naik kapal kemudian kapalnya goyang-goyang karena kena ombak yang besar. Nah, bukan cuma adik-adik nih yang ternyata merasa takut kalau kapalnya terkena ombak besar. Nah, hari ini Kak Grace mau cerita nih tentang salah satu kuasa Tuhan saat terkena ombak besar. Nah, yuk kita buka sama-sama di Alkitab kita, di Injil Matius. Buka sama-sama ya, ambil Alkitabnya, buka di Injil Matius pasal yang 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya,
orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, jadi ceritanya suatu hari Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus berkhotbah di depan banyak orang. Kemudian dia berkeliling bersama murid-muridnya sampai larut malam. Nah, kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya memutuskan, kita mau menuju daerah seberang. Kita mau menyeberangi danau dengan kapal nelayan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke kapal nelayan. Dan di tengah perjalanan Tuhan Yesus tertidur. Mungkin Tuhan Yesus kecapean kali ya, karena seharian mengajar banyak orang, berkhotbah di depan banyak orang, dan di kapal di tengah perjalanan Tuhan Yesus pun tertidur. Nah, tidak disangka ada angin besar, ada ombak besar yang menerjang kapal yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya. Wah, murid-murid Tuhan Yesus panik. Kemudian para nelayan juga panik. Ini gimana? Ombaknya besar sekali. Ayo, kita sama-sama pertahankan kapal kita agar tidak tenggelam. Mereka berusaha untuk menurunkan layar, kemudian memakai jangkar, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Kapal mereka yang di tengah danau tetap terombang-ambing, naik turun. Mereka akhirnya ketakutan. Air dari danau pun masuk ke dalam kapal mereka, sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Nah, akhirnya karena mereka ketakutan, mereka panik, mereka khawatir kalau kapalnya tenggelam, murid-murid Tuhan Yesus akhirnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang masih tidur dengan lelap sekali, kemudian dibangunkan oleh murid-muridnya. Guru, ini bagaimana? Ayo bangun, kapal kita mau tenggelam. Nah, kemudian Tuhan Yesus bangun. Kemudian Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu. Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan seketika itu juga angin ribut itu hilang. Ombak yang ada di danau itu pun menjadi tenang. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apa tadi? Di cerita Alkitab tadi berkata apa? Tuhan Yesus, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, setelah murid-murid Tuhan Yesus melihat secara langsung kuasa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka tidak lagi takut, tetapi mereka menjadi takjub, menjadi heran. Lalu bertanya dalam hati mereka, sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus itu? Sampai-sampai angin ribut, ombak yang besar itu taat kepada kata-kata Tuhan Yesus. Nah, dalam cerita ini badai yang besar, ombak yang besar itu menggambarkan tentang masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi ataupun tantangan yang kita hadapi. Dan kapal yang ditumpangi adalah kehidupan kita. Nah, pasti adik-adik mau ya hidup kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera, penuh dengan rasa aman, penuh dengan rasa damai, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa khawatir, ya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama gimana sih caranya supaya hidup kita itu bisa terus merasakan damai sejahtera, merasa aman, dan jauh dari kata takut. Nah, yang pertama yang perlu dipelajari adalah sumber damai adalah Tuhan Yesus. Dan untuk memiliki damai sejahtera, kita perlu ada di dalam Dia. Nah, Tuhan Allah itu sangat mengasihi hidup kita. Meskipun kita adalah orang berdosa, tetapi Dia tetap ingin memiliki hubungan dengan kita. Makanya Allah mengutus anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus yang sama sekali tidak bersalah, sama sekali tidak berdosa, harus menebus dosa kita. Agar apa?
agar kita semua dosa kita hilang. Hidup kita dibenarkan karena pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sebegitu besarnya kasih Allah terhadap kita sampai-sampai Allah mengorbankan anaknya satu-satunya untuk menebus dosa kita. Dan kita supaya bisa memiliki rasa damai, kita perlu hidup di dalam Allah. Yang kedua, kedamaian yang diperoleh adalah dari iman kepada Tuhan Yesus. Nah, meskipun Tuhan sudah menebus dosa kita, kemudian kita sudah dinyatakan tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berteman dengan Dia. Kita yang bisa memilih nih, kita mau berteman dengan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Tapi ingat ya, resikonya kalau kita tidak berteman dengan Tuhan, kita akan dilingkupi oleh rasa takut, dilingkupi dengan rasa khawatir, tidak percaya diri. Nah, makanya Kak Grace ingin kita tetap terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita dipenuhi dengan rasa damai, rasa aman, supaya Tuhan terus hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus akan membebaskan kita dari rasa takut ataupun rasa bersalah, serta menggantikannya dengan kedamaian. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, yang harus kita lakukan atau yang akan kita pelajari hari ini adalah damai dari Tuhan Yesus akan membuat kita bertahan dalam segala keadaan. Nah, mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak menentu nih. Masa pandemi, kita nggak bisa sekolah, nggak bisa main keluar, nggak bisa ketemu dengan teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita punya damai dari Tuhan Yesus, kita harus yakin nih, kita akan bertahan dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ya. Nah, Tuhan Yesus memiliki kuasa yang amat besar atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, dan kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus menghadapi segala permasalahan kita, menghadapi segala tantangan kita, yakin dan percayalah kalau Tuhan Yesus pasti akan menuntun kita, memberikan rasa damai, memberikan rasa aman agar kita berhasil menghadapi segala permasalahan kita. Nah, mungkin hari ini kita sedang mengalami masa yang tidak menyenangkan ya, masa yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi ingat, adik-adik harus ingat nih, kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita akan sanggup menghadapi segala masalah, segala tantangan, segala pergumulan yang ada di hidup kita. Dan hati kita pun akan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan rasa aman, penuh dengan rasa percaya diri yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekian cerita hari ini, firman Tuhan hari ini. Yuk, saatnya kita masuk ke kreativitas. Shalom. Oke, ketemu lagi sama Kak Tessa dan Kak Endah di sini. Sekarang waktunya kita buat kreativitas. Teman-teman di rumah udah siap? Oke, sebelum itu Kak Tessa dan Kak Endah mau ngasih tahu buat bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama, teman-teman bisa nyiapin kertas lipat. Nah, kertas lipatnya kalau bisa berwarna-warni ya. Gitu, habis itu ntar teman-teman juga nyediain gunting. Teman-teman juga bisa nyediain solasi bolak-balik. Kalau semisal nggak punya solasi bolak-balik nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai lem kertas. Kemudian ada beberapa spidol. Spidol berwarna boleh, spidol hitam juga boleh. Oke, kita mulai. Yang pertama, kertas lipatnya
kita bikin origami kapal sekreativitas teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi kita bikin origami kapal sesuai teman-teman bisa, nggak apa-apa. Kalau beda sama Kak Tessa dan Kak Enda di sini nggak apa-apa. Sekreativitas teman-teman ya. Oke, silakan Kak Enda. Oke, udah jadi nih punya Kak Enda. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terus kapalnya ini kita tempelin ke kertas lipat yang satunya. Ditempelinnya pakai lem kertas tadi, atau kalau punya selasi bolak-balik ya. Oke, kalau udah kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, ayo sekarang Kak Tessa ajak buat teman-teman kreativitas. Kita mau gambar-gambar, kita mau buat layar, kita mau buat air-air yang ada di laut seperti firman Tuhan hari ini. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Ada layarnya juga. Nanti di bawah juga ada kita gambar buat laut-laut. Kalau teman-teman mau mewarnai juga bisa. Kalau mau diwarnai juga bisa, nggak apa-apa. Oke, terus di atasnya kita tulis ayat hari ini ya. Ayat hari ini tadi diambil di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Oke, kalau udah nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke teman-teman semua, paham? Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Wah, nggak kerasa ya kita sudah ada di akhir acara ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa lagi ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami serahkan hidup kami selama 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah kebaikan yang selalu datang kepada kami dan Engkau akan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami Tuhan, agar kami semua berada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai ketemu ya di minggu depan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.